Puji Tuhan. Kita membuka Matius pasal 9. Dan kita akan baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama siapa? Matius. Baca terus. Duduk di rumah cukai. Ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Silakan duduk kembali, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jadi Matius dan Lewi ini adalah orang yang sama ya di dalam Alkitab. Karena Matius merupakan nama Yunani, sementara Lewi itu merupakan nama Ibrani. Jadi zaman di mana Yesus hidup, itu zaman orang-orang memiliki lebih dari satu bahasa yang mereka pakai. Ada bahasa Aram, maka saudara akan menemukan beberapa kata Aram atau bahasa Aram ditemukan di dalam Perjanjian Baru khususnya. Ketika Yesus berkata Tabita. Tabita itu bahasa Aram. Anda akan menemukan bahasa Yunani, Anda akan menemukan yang namanya bahasa Ibrani. Jadi itu bahasa yang ada pada zaman itu. Maka jangan heran kalau ada orang-orang tertentu, orang yang sama tapi memiliki nama yang berbeda dari berbagai macam bahasa. Seperti Matius ini. Matius merupakan nama Yunani, sementara Lewi merupakan nama Ibrani. Jadi dua nama ini adalah orang yang sama. Saya perlu menyampaikan ini karena ada yang bertanya, kenapa di kitab Matius disebut Matius, sementara dalam kitab Markus Lukas dia disebut Lewi. Contohnya kita lihat dalam Markus 2 ayat 14. Mari semua lihat di sini ya. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Kemudian ketika ia berjalan lewat, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi. Ya. Jadi di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan Lewi, sementara dalam Matius 9 ayat 9 dikatakan Matius. Jadi Matius dan Lewi ini adalah orang yang sama. Seperti yang saya khotbahkan di hari Sabtu kemarin. Nama Yesus itu juga bahasa Latin. Jadi Yesus itu Latin. Yunaninya Yesus, Ibraninya Yesua, Yehosua, atau Yehosua. Jadi kalau ada orang yang bertanya, boleh enggak kalau anak lahir pada tanggal 25 Desember dikasih nama Yesus? Saya bilang boleh-boleh saja. Kalau anak bisa nama Yosua, kenapa tidak bisa nama Yesus? Karena Yosua dan Yesus itu sama, cuma beda bahasa saja. Di mana Ibraninya Yosua, sementara Latinnya Yesus. Jadi kalau ada anak nama Yosua, berarti itu juga artinya Yesus. Yusak juga itu dalam bahasa Ibrani, itu sama dengan Yesus dalam bahasa Latin. Jadi kalau mau kasih nama anak Yesus boleh, tapi dengan dua syarat. Saya katakan syarat yang pertama, cukup Yesus, jangan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus cuman satu, yakni dia dari Nazaret. Yang kedua, jangan hanya nama Alkitab, tetapi harus juga dididik dengan Alkitab. Ya memang orang Kristen suka sekali, senang sekali anak-anaknya dikasih nama-nama Alkitab. Tapi jangan lupa harus juga dididik dengan Alkitab. Jangan nama Alkitab tetapi kelakuan bejat. Bayangkan kalau nama Yesus, namanya Yesus ya, tapi ternyata hobinya minum cap tikus. Ini Yesus bagaimana ini kalau minum cap tikus? Akhirnya karena dia mabuk bikin perkara ditangkap Tarsius. Keluarlah di berita Bitung, Yesus minum cap tikus ditangkap Tarsius. Ini kan jadi aneh saudara, jadi lucu. Maka pentingnya bukan cuma nama Alkitab, tetapi juga harus dididik dengan Alkitab. Maka kita akan belajar dari Matius. Jadi Matius dan Lewi orang yang sama ya. Jadi Matius ini mengikuti Yesus dengan motivasi yang lurus. Sama-sama bilang motivasi lurus.
Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan kembali Matius 9. Ayo munculkan ayat yang ke-9. Saya ingin teman-teman perhatikan di sini ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara, Yesus tidak memberikan sebuah jaminan kepada Matius, kalau kamu ikut aku, kamu akan jadi kaya. Kalau kamu ikut aku, kamu akan jadi terkenal. Walaupun memang pada akhirnya Matius ini terkenal, karena dia adalah penulis daripada Injil Matius. Tetapi ketika Yesus berkata kepada Matius, Yesus hanya sekadar berkata, "Ikutlah aku." Maka ketika Matius mengikuti Yesus Kristus hanya dengan panggilan "ikutlah aku", menunjukkan bahwa Matius ini mengikuti Yesus dengan motivasi yang lurus. Maka kita perlu memperhatikan sebagai anak muda, perhatikan apa motivasimu di dalam mengikuti Tuhan. Dan motivasi kita dalam mengikuti Tuhan yang paling benar dan yang paling baik itu satu, kita ikut Tuhan karena Yesus. Jangan ikut Tuhan hanya karena beberapa hal selain daripada Yesus. Karena pada akhirnya kita akan kandas iman. Jangan ikut Tuhan hanya karena seseorang. Karena kamu cinta seseorang dan orang tersebut ada di gereja, rajin ibadah. Maka demi mendapatkan hatinya, kamu pun ikut-ikut menjadi rajin ibadah. Tetapi ketika di dalam prosesnya Anda menemukan yang namanya kesulitan, halangan, rintangan, maka saya yakin Anda tidak akan pernah bertahan kuat di dalam iman. Karena iman Anda tidak berdiri di atas fondasi Yesus Kristus. Seorang pendeta yang bernama Budi Asali, dia mengatakan bahwa Matius ikut Yesus padahal dalam panggilannya tidak ada jaminan apa-apa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan ikut Tuhan karena saudara punya motivasi ingin diberkati Tuhan. Ya, kita anak muda yang punya kerinduan itu, ya kan? Makanya kenapa saudara bersekolah, saudara ambil perguruan tinggi, karena saudara inginlah masa depan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai anak muda berusaha mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Tetapi ingat, ketika Anda duduk beribadah, menyembah Tuhan, jangan sampai motivasimu ikut Tuhan supaya kamu diberkati. Saya berulang kali mengatakan ini, perasaan diberkati bukan hanya perasaan yang kita miliki, yang kita harapkan dari Tuhan. Tuhan juga rindu untuk memberkati setiap kita. Dan saya berulang kali mengkhotbahkan itu dan menggunakan banyak sekali analogi dalam Alkitab untuk menjelaskan kepada teman-teman. Bahwa bukan hanya kita yang ingin diberkati, tetapi Tuhan juga ingin memberkati saudara. Maka keinginan saudara tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Karena sekali lagi Tuhan juga rindu memberkati saudara. Ketika dia naik ke surga, dia naik dengan tangan yang terangkat. Tangan yang terangkat artinya kan tangan yang memberkati. Kalau saudara memperhatikan patung yang ada di Citraland, Yesus dengan tangan yang terangkat. Artinya dia memberkati murid-muridnya ketika dia naik ke surga. Sampai dia hilang dalam pemandangan murid-muridnya, tangannya tetap terangkat memberkati murid-muridnya. Yesus tidak ingin meninggalkan murid-muridnya tanpa berkat. Kemudian ketika murid-murid menatap ke langit, tiba-tiba muncul malaikat. Malaikat berkata apa? "Kenapa kalian masih di sini dan terus menatap ke langit? Yesus Kristus yang telah pergi, dia pun akan datang dengan cara yang sama." Dengan pengertian kalau dia pergi dengan tangan yang terangkat, berarti dia juga akan kembali dengan tangan yang terangkat. Dalam sebuah pengertian sekali lagi ketika dia pergi, dia memberkati. Sampai dia datang untuk kedua kalinya, dia tetap memberkati setiap kita. Jadi bukan hanya kita yang rindu mengalami berkat, Tuhan juga rindu untuk menyatakan berkat-berkatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita perlu ingat baik ketika engkau ikut Tuhan, biar motivasimu yang paling besar bukan seseorang, bukan harta, melainkan Yesus Kristus itu sendiri. Teman-teman, sebagai seorang hamba Tuhan, saya melihat banyak hal yang mungkin Anda belum alami sebagai seorang anak muda. Makanya kenapa saya menyampaikan bahwa kalau kita ikut Tuhan, motivasi kita yang paling besar itu harus Yesus. Selain ini, maka saudara mudah sekali untuk terbawa oleh arus zaman. Saya bertemu dengan seorang ibu, dia bilang begini, "Pendeta, berikan saya one reason. Satu alasan." Saya bilang, "Alasan apa ibu?" Dia bilang, "Pendeta, saya sakit hati.
Saya bilang, kenapa ibu sakit hati? Pendeta, bayangkan saya mendapati suami saya selingkuh dan saya tangkap basah. OTT, operasi tangkap tangan ya. Dia lihat suaminya yang sementara membelai wanita lain dengan tangan yang sama yang pernah membelai dia. Sakit hati semakin mendalam ketika dia lihat suaminya itu tertawa sepertinya lepas ketika berada di samping wanita lain. Tetapi ketika pulang ke rumah, suaminya ini sama seperti burung pombo. Suara pun tidak, rasanya walaupun dia hadir sepertinya dia tidak ada. Maka ketika dia melihat bersama dengan wanita lain, dia rasanya lebih happy, maka itu menimbulkan rasa sakit hati yang luar biasa. Maka dia ingin saudara-saudara pada waktu itu bercerai. Tapi yang namanya orang Kristen kan tidak boleh bercerai. Makanya dia tanya kepada saya, kalau begitu pendeta berikan saya satu alasan agar saya tidak meninggalkan suami saya. Maka saya katakan, saya tidak bisa mengatakan alasan yang lain selain Yesus. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa menemukan alasan yang cukup memadai selain Yesus Kristus. Ini yang harus jadi pegangan iman kita sejak masa mudamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, mengasihi dan mencintai Yesus Kristus, maka besarlah kekuatanmu di dalam menghadapi setiap arus kehidupan. Saudara, pada tahun 1990 dunia kekristenan dilanda dengan satu teologi yang disebut dengan teologi kemakmuran. Di mana banyak pendeta terkenal menyampaikan firman bahwa jika kita percaya kepada Yesus, maka pasti kita kaya raya, sehingga mengakibatkan banyak orang Kristen yang pada akhirnya menyimpang dari iman yang sesungguhnya. Sekali lagi, mengalami berkat Tuhan bukan sesuatu yang salah, tapi biarkanlah motivasi kita yang paling kuat bukan harta kekayaan dunia, melainkan Yesus Kristus. Kalau harta kekayaan dunia adalah tujuanmu, Anda mudah ditipu oleh setan. Saudara ingat di padang gurun, atau di atas bumbungan bait Allah, atau di atas gunung ketika iblis membawa Yesus, dan dia berkata kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah kepadaku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudara, saya tidak tahu apakah teman-teman mengikuti berita yang lagi hot sekarang ya di TikTok, ya bukan Nikita yang Fadel bukan, jauh-jauh kan itu, melainkan ada yang namanya Didi, seorang rapper di Hollywood sana. Ikuti beritanya, ya itu berita yang sangat menggemparkan hari-hari ini, di mana ternyata hal yang diduga-duga selama ini bahwa Didi ini melakukan yang namanya perdagangan seks, perdagangan manusia, pemerasan, pemerkosaan, yang dimana saudara-saudara para korban itu artis-artis yang terkenal. Diduga salah satu adalah Justin Bieber yang menjadi korban daripada Didi ini. Saya mengingat bagaimana ketika Agnes Monica pernah satu kali diwawancarai oleh Daniel. Ya, Agnes Monica ini kalau sepak terjangnya dalam dunia musik itu luar biasa. Dia mengejar yang namanya pengakuan internasional. Tetapi dengan semua hal yang dilakukannya tidak ada kemajuan sama sekali yang dapat dilihat dari semua upaya yang dilakukan oleh Agnes Monica. Sampai dia menyadari ternyata di Hollywood itu bukan hanya ada yang namanya bisnis musik, tetapi di dalamnya ada kejahatan yang luar biasa. Makanya pernah satu kali tanya kepada Agnes Monica, menurut kamu Hollywood itu apa? Dan dia menjawab, Hollywood itu trap atau sebuah jebakan. Dia pernah diminta hanya berjalan walking through di sebuah acara pesta, tapi dia harus telanjang bulat dan hanya selama 30 menit, maka dia akan dibayar 1 M. Dia pernah mengungkapkan itu dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Daniel Mananta. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia tidak melakukannya. Saudara, jadi itu yang ditawarkan oleh setan. Dia menawarkan harta kekayaan. Maka kalau dalam pikiran kita, dalam hati kita ikut Tuhan hanya untuk kaya, maka Anda mudah dijebak oleh setan. Jangan biarkan harta kekayaan menjadi motivasi kita yang paling utama, tapi biarkanlah Yesus Kristus terus-menerus menyala dalam hati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yesus pernah menegur orang-orang yang model begitu, ikut Tuhan hanya karena masalah perut. Kalau saudara memperhatikan dalam Yohanes 6, kita lihat ayatnya.
Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26. Perhatikan ya, ini ayat-ayat firman Tuhan, sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu. Terus, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, atau bukan karena kamu telah percaya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Selanjutnya di ayat yang ke-27 Yesus pun menambahkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Dia sementara berbicara tentang harta kekayaan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterannya. Perhatikan bagian yang terakhir. Dia berbicara tentang dirinya sendiri, sebab dialah, dia di sini dirinya Yesus, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materannya. Jadi artinya apa? Biar Yesus sekali lagi menjadi dasar kehidupan saya dan saudara. Semua kita melayani Tuhan pada hari ini. Saya berdiri berkhotbah melayani Tuhan, teman-teman. Di sini tadi melayani Tuhan luar biasa. Pemain musik, di sini ada WL-nya, ada singernya. Kemudian di sini ada 2 penari cilik, banner cilik, ya kan? Semua orang bisa menunjukkan sebuah sikap melayani, tapi pertanyaannya, apakah motivasimu benar? Ini harus menjadi pertanyaan dan perlu kita jawab dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena motivasi itu penting. Motivasi adalah hal yang mendorong kita. Action kita boleh sama, tapi motivasi itu bisa beda. Apa motivasimu? Motivasimu akan menentukan banyak hal dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau di antara kita ada kucing dan tikus berlarian, di mana tikus kejar kucing, kucing kejar tikus. Kalau kucing kejar tikus, sama-sama berlari. Tapi kalau kita tanya sama tikus dan kucing, apa motivasi mereka? Maka Anda mencoba menghentikan tikus dan kucing yang lagi berlari, dan Anda bertanya, tikus, kenapa kamu berlari? Maka tikus pasti akan menjawab, karena saya dikejar kucing. Demi nyawa saya lari. Tapi kalau kamu tanya sama kucing, cing, kenapa kamu lari? Karena saya mengejar tikus. Karena dia lapar. Jadi kucing lari karena lapar, sementara tikus lari karena nyawa. Sama-sama lari tapi punya motivasi yang berbeda. Kita pun bisa sama-sama melayani, tapi belum tentu kita punya motivasi yang benar. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu bisa memberkati kita, tapi ingat, motivasi harus benar. Amin. Jangan ikut Tuhan juga hanya karena mengharapkan mujizat. Walaupun kita tahu di dalam Kristus ya ada yang namanya mujizat. Saya mengimani itu dan saya membutuhkan itu, dan saya percaya teman-teman pun membutuhkan itu. Karena kadang-kadang upaya dan usaha kita tidak akan pernah cukup, saudara-saudara. Dengan semua tantangan-rintangan yang kita hadapi, maka kita butuh mujizat. Tanpa mujizat daripada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan pernah mampu. Kita membutuhkan pertolongan daripadanya. Tapi ingat, ikut Tuhan jangan karena itu. Seorang bapak anaknya mati, maka dia bikin ibadah KKR. Bukan KKR untuk ibadah pemakaman, tidak. Melainkan untuk membangkitkan anaknya. Jadi bikin KKR selama 3 hari, dia undang pendeta, dan selama KKR dilakukan, doa yang dinaikkan adalah, Tuhan bangkitkan anakku, Tuhan bangkitkan anakku. Maka pada hari yang ketiga, bukan anaknya bangkit, tapi sekelompok polisi datang ke rumah. Karena apa yang dilakukan oleh bapak ini sudah sampai ke telinga polisi, dan ini dianggap sebagai suatu pelanggaran. Kenapa? Karena jenazah sudah harus dikuburkan. Tidak bisa bertahan lama-lama. Maka pada akhirnya, mau tidak mau, bapak itu perlu merelakan anaknya untuk dikuburkan. Maka pada hari itu, bapak itu kehilangan iman. Dia menjadi murtad dan tidak lagi percaya kepada Kristus. Hanya karena apa? Anaknya tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kalau saudara ikut Tuhan hanya karena mujizat, dan kalau saudara tidak mengalami mujizat itu, maka saudara pasti juga akan kandas iman. Maka kita harus punya pengharapan. Sekali Yesus, terus selamanya Yesus, terus
harapanku takkan hilang dalam kasih-Nya. Ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makanya saya sering kali katakan kalimat ini. Selama yang hilang bukan Yesus, maka kamu baik-baik saja. Amin. Seorang bapak dia ikut lomba berlari. Hadiahnya 5 juta. Dia lari, saudara-saudara, ya, dengan sekuat tenaga. Ya, tetapi dia finish di nomor yang kedua. Maka dia tidak dapat hadiah. Karena hadiah hanya akan diberikan kepada yang dapat juara 1. Dibikin lagi lomba. Ya, lomba lari lagi. Tetapi hadiahnya lebih kecil, 1 juta. Ini bapak lagi ikut. Lari lagi dia. Tapi sayang sekali lagi dia tidak dapat posisi yang pertama. Justru dia mendapat posisi yang ketiga. Akhirnya dibikin lomba lari lagi. Tetapi sudah tidak ada hadiahnya. Tetapi bapak ini semangat ikut lomba tersebut. Sampai kemudian orang-orang bertanya, lomba hadiah 5 juta Anda semangat. Hadiah 1 juta Anda semangat. Sekarang tidak ada hadiahnya, kenapa Anda semangat? Kemudian bapak itu mengatakan, sebenarnya saya berlari bukan untuk mendapatkan hadiah. Terus berlari untuk apa? Agar sehat. Ya, motivasi sangat menentukan. Saya berdoa biar anak-anak youth di tempat ini, Youth Ranger, punya motivasi yang benar. Karena kalau saudara punya motivasi yang benar, maka saudara punya modal yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, selain Matius punya motivasi yang lurus, Matius juga meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Ini poin yang kedua. Kita baca Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-28. Lukas pasal 5 ayat yang ke-28. Boleh semua tengok di sini juga. Sama-sama orang baca 2, 2, 3. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan everything, segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Ini luar biasa. Dia meninggalkan segala sesuatu. Apa yang ditinggalkan? Pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Teman-teman, tidak gampang meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang pegawai negeri sipil. Kalau saudara jadi PNS, mau enggak Anda meninggalkan PNS Anda untuk menjadi pelayan Tuhan? Belum tentu kan? Apalagi kalau PNS sekarang gajinya sudah dinaikkan oleh Jokowi. Dan setiap kali presiden naik takhta, turun takhta, maka selalu ada kenaikan gaji sekian persen. Anak muda berlomba-lomba jadi PNS, tetapi yang namanya Matius justru meninggalkan yang namanya pemungut cukai. Teman-teman, sekali orang meninggalkan yang namanya pekerjaan sebagai pemungut cukai, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi menjadi pemungut cukai. Berbeda dengan Petrus. Petrus pernah meninggalkan jalannya, perahunya, tapi dia bisa kembali lagi menjadi nelayan dan menangkap ikan. Saya kasih bukti dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Ini yang terjadi ketika mereka kehilangan iman pada saat Yesus mati, ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, semua baca 2, 2, 3, aku. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi Petrus kembali menjadi seorang nelayan, padahal Yesus sudah ngomong sama dia pertama kali bertemu dengan dia, kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka dia bisa berhenti menjadi seorang penjala ikan dan dia bisa kembali lagi menjadi penjala ikan. Berbeda dengan yang namanya pemungut cukai. Sekali kamu berhenti dari pekerjaan sebagai pemungut cukai, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Maka bayangkanlah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Matius dalam sebuah upaya untuk mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan dalam kehidupan ini, teman-teman, di sana ada hal yang perlu engkau tanggalkan. Makanya kenapa Yesus mengatakan dengan jelas, barang siapa ingin menjadi murid-muridku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Kita tidak akan pernah bisa menjadi murid Kristus tanpa ini. Saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak menghidupi kehidupan yang menyangkal diri, kehidupan yang memikul salib, maka saudara benar-benar tidak mengenal Dia. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, zaman akhir muncul orang-orang yang
berkata kepada Yesus yang datang kedua kali itu, "Guru, bukankah kami berbuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu?" Dan Yesus berkata, "Enyalah kalian, saya tidak pernah kenal kalian, karena kalian para pembuat kejahatan." Yesus tidak mengenal setiap mereka yang tidak memikul salibnya dan tidak menyangkal dirinya. Maka menjadi anak-anak Tuhan, orang harus bersedia pikul salib. Orang harus bersedia menyangkal diri. Karena dengan cara yang demikianlah kita menyenangkan Tuhan di dalam hidup ini. Teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa hidup di dalam kebenaran itu bukti bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang benar ketika kita memikul salib bukan berarti dalam sebuah upaya untuk memperoleh keselamatan, tidak. Karena keselamatan hanya dan hanya kita terima melalui pengorbanan Kristus. Tapi di sana harus ada yang namanya perbuatan baik kita lakukan sebagai bukti bahwa Anda benar-benar telah diselamatkan. Makanya pikul salib, menyangkal diri adalah inti daripada kekristenan itu sendiri. Jangan bangga hanya karena Anda melayani Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan bahkan semenjak masa muda. Sekalipun saya katakan itu sesuatu yang penting. Ingat, anak Tuhan itu perlu menyangkal diri. Menyangkal diri itu bicara soal mengalahkan ego. Saya pernah satu kali terlibat masalah dengan seorang teman dalam persekutuan pemuda seperti ini, di tempat ini. Ya, karena terjadi yang namanya miskomunikasi. Miskomunikasi adalah miss yang tidak disukai. Beda dengan Miss Universe atau Miss World. Tapi kalau miskomunikasi, ketika terjadi miskomunikasi, maka saudara-saudara, hubungan kami menjadi sangat renggang. Dan kami tidak senang ketika harus bertemu dalam satu tempat, dalam satu kesempatan. Ketika saya lihat dia lihat saya, maka kami akan berusaha untuk menghindar satu dengan yang lainnya. Karena hati sudah tidak beres. Nah, saya pun berpikir, merenungkan, saya tidak bisa selamanya seperti ini. Lah itu ciri anak Tuhan. Anak Tuhan itu tidak bisa selama-lamanya menyimpan amarah, kebencian kepada orang lain. Kalau engkau senang menyimpan kemarahan, kebencian kepada orang lain, itu tanda bahwa Anda bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu tidak bisa lama-lama membenci. Sekalipun mungkin dia yang menjadi korban, dia harus mengampuni. Kenapa? Karena dia tidak ingin hatinya menjadi kotor. Karena hati yang kotor sulit bagi Allah untuk menjamah hati yang demikian. Makanya kalau orang penuh dengan kebencian, dia sulit mengalami hadirat Tuhan. Dia akan mengalami kekeringan rohani. Dan itu tidak diinginkan oleh dia yang disebut anak Tuhan. Karena saya juga tidak mau itu, saudara. Saya tidak mau mengalami kekeringan rohani. Sementara yang lain dilawat Tuhan, menyembah Tuhan. Sementara saya dalam kekeringan, saya tidak ingin. Maka saya ambil satu keputusan. Saya mau bicara dengan dia. Saya harus berdamai dengan dia. Tidak boleh lama-lama. Tetapi untuk pergi berdamai, ini gengsi. Ego ini tinggi sekali. Ya, saya berkata dalam hati, Tuhan, sebenarnya yang salah itu dia. Saya yang benar, Tuhan. Kenapa saya harus datang dan minta maaf? Bukankah dia yang bersalah, dia yang harus datang dan minta maaf? Lagi pula Tuhan, dia lebih tua daripada saya. Seharusnya kalau dia lebih tua daripada saya, dia harusnya dong lebih dewasa daripada saya. Kita kan seringkali punya banyak alasan untuk menghindar dari salib yang harusnya kita pikul. Amin. Kita punya banyak sekali alasan dari hal menyangkal diri. Maka saya memantapkan hati, menguatkan hati, saya harus bertemu dengan dia. Akhirnya saya lihat dia, napa dia sana. Marmuba dekat ini kaki berat sekali. Maka saya melangkahkan kaki, perjuangan. Memang terasa sekali salib yang saya pikul. Sudah di depannya, sekarang mau buka mulut, mau bilang maaf. Itu lidah berat sama dengan batako, saudara. Tapi akhirnya karena kekuatan Roh Kudus saya pun mampu melakukannya. Dan saya berkata, I'm sorry. Waktu saya bilang I'm sorry, ternyata dia pun mungkin sudah dijamah oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Dia pun berkata, iyo, Kak Ali minta maaf deh. Ya, maka hari itu orang baku baik, saudara-saudara. Dan sampai detik ini, saya tidak lagi punya masalah dengan dia. Kadang-kadang beberapa waktu, ya dia suruh istrinya telepon saya. Panggil Pak Dede, makan di rumah dulu. Karena selamanya nak lihat dia. Ya, seringkali saya datang ke rumahnya, makan sama-sama. Ya, dan tinggal dalam satu keadaan yang damai sejahtera.
Maka sekali lagi, kalau mau ikut Tuhan, pikul salib sangkal diri bagus-bagus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan mundur teman-teman. Memang di sana banyak rintangan, halangan, tapi pokoknya ya Pak Gembala punya bahasa pele putus malintang pica-pica. Saya pikir ini adalah sebuah gagasan yang sangat baik. Apapun yang menjadi halangan, rintangan, kalau saya berada dalam jalur yang diinginkan oleh Tuhan, maka saya akan melewatinya sekalipun di sana ada harga yang mahal yang harus saya bayar. Saya ingat ketika Napoleon Bonaparte bersama dengan pasukannya ingin menaklukkan satu pulau yang sekarang disebut Australia. Itu pulau Australia dulu dihuni oleh suku Aztec, saudara-saudara. Ini suku Aztec dalam sejarahnya sangat-sangat terkenal. Karena suku ini adalah suku yang suka makan manusia dan senang berperang dan akan sangat bangga apabila mati dalam medan pertempuran. Maka Napoleon Bonaparte berhadapan dengan suku ini. Ketika anak buah daripada Napoleon ini menyadari bahwa Australia dihuni oleh suku Aztec, maka ketika mereka di pesisir pantai, anak buahnya ngomong begini sama Napoleon, "Pak, kita pulang saja yuk. Jangan sampai kita mati, kemudian dipanggang hidup-hidup oleh orang Aztec dan dimakan." Tetapi Napoleon Bonaparte itu yakin bahwa mereka bisa menang dan merebut Australia pada waktu itu. Karena Australia pada waktu itu, saudara-saudara, adalah satu daerah yang sangat menjanjikan. Tetapi anak buahnya sudah kehilangan keberanian, bahkan sudah kalah sebelum berperang. Maka dia mulai berpikir apa yang harus dilakukan supaya anak buahnya ini bangkit dalam semangat dan berperang melawan orang Aztec. Maka pada waktu subuh semua orang lagi tidur, Napoleon bersama dengan salah seorang anak buah yang setia itu merangkak perlahan-lahan tanpa diketahui oleh anak buahnya yang lain yang sementara tidur di pesisir pantai. Kemudian dia mulai membakar kapal-kapal mereka. Waktu kobaran api menyala, semua orang kaget. Kapal terbakar, kapal terbakar. Napoleon pun pura-pura bodoh. Iya, kapal terbakar, kapal terbakar. Padahal dia yang bakar, saudara-saudara. Anak buahnya tidak tahu. Kemudian ketika mereka dalam keadaan sedih karena mereka tidak bisa berbuat banyak, kapal mulai karam karena terbakar. Napoleon pun berdiri dan dia berpidato. Kita tidak bisa pulang. Satu-satunya jalan adalah berperang melawan Aztec, merebut daerah mereka, dan kita membuat kapal yang baru dan pulang ke rumah kita. Maka karena mereka tidak punya tempat lagi, saudara-saudara, dan tidak punya kapal untuk pulang, maka satu-satunya jalan adalah berperang. Maka saudara-saudara yang terjadi kemudian Napoleon Bonaparte memimpin pasukan tersebut dan secara ajaib suku Aztec itu kalah. Maka dalam sejarah terukir nama Napoleon Bonaparte yang menguasai Australia pada waktu itu. Maka kita pun harus demikian ya. Sekali Yesus tetap Yesus, berapapun harganya kita bayar. Ada amin. Saya ingat waktu kecil saya suka sekali bolang. Ya, bocah petualang. Bersama dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya kan tinggal di kaki gunung 2 saudara. Jadi kalau sudah pulang sekolah, maka kami mulai menjalani hutan. Lihat orang punya kelapa, naik. Orang rampok, saudara-saudara ya. Lihat orang pemilu, PT. Bakar di kebun. Satu kali sudah sementara lagi, ya rampok kelapa orang, tiba-tiba di petuang muncul kaki. Saya punya teman bayangkan dari ujung kelapa, dia melompat sama. Untung kelapa pendek, saudara, dan dia tidak apa-apa. Kami lari sama seperti tidak punya jiwa dalam tubuh, saudara. Kami lari sama seperti Wiro Sableng yang berlari di atas daun-daun begitu. Laju sekali karena kami ketakutan. Nanti sampai di tempat tujuan kami merasa kesakitan. Kenapa? Karena badan sudah dipenuhi dengan duri-duri mimosa. Tahu mimosa? Ya. Waktu lari ada perasa di pesaki dan takut dapat curi orang pebara. Nah, satu kali kami pergi ke satu tempat di kaki gunung 2 saudara itu, dan di depan kami itu ada semacam got, saudara-saudara, tapi cukup dalam dan cukup lebar. Maka sebagaimana sifat anak-anak, kami satu persatu mulai melompat. Ya. Dan yang paling penakut di antara kelompok itu adalah saya, saudara-saudara.
Selalu saja demikian ya. Di dalam sebuah kelompok, pasti ada yang paling nakal, pasti ada yang paling panako, dan sebagainya. Yang paling panako itu kita. Semua teman-teman sudah melompat. Kita yang belum melompat. Kalau orang bilang, Dede capajo, DP tuang semua dapat pariki. Melompat jo. Ya. Tapi saya takut saudara-saudara. Kalau saya melompat kemudian saya tidak sampai di seberang, saya jatuh ke dalam. Ya. Maka surat apa yang saya lakukan? Saya buka saya punya kaos. Saya buka saya punya sandal. Dan saya lemparkan ke seberang. Artinya saya tidak bisa kembali lagi karena saya punya kaos dan sandal sudah di seberang. Maka mau tidak mau harus melompat. Dan saya pun ambil ancang-ancang. Berlari sekuat tenaga dan melompat sekuat tenaga. Puji Tuhan sampai di seberang, saudara. Ya. Jadi tekad itu penting dalam kehidupan setiap kita. Ya saya berharaplah anak-anak muda Yosua yang di sini semua punya tekad untuk melayani Yesus. Yang terakhir, saudara, ketika Matius mengikuti Yesus, dia mengadakan pesta. Lukas 5 ayat 29. Ini yang dibuat oleh Matius. Lukas 5 ayat 29. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Dan Lewi, baca semua, mengadakan perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Terus, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ada dua pemikiran kenapa Matius atau Lewi ini bikin pesta. Yang pertama, mungkin ini menjadi pesta perpisahan antara Matius dengan teman-teman pemungut cukainya. Saya mengenal seorang pemuda ketika dia mau ikut sekolah teologi, maka sebelum dia masuk kelas pada esok hari, itu kelas pertamanya, maka malam ini dia minum mabuk semabuk-mabuknya. Kemudian ditanya, kamu ini besok mau sekolah teologi, lalu kenapa malam ini kamu mabuk semabuk-mabuknya? Dan dia bilang, pendeta, ini adalah malam yang terakhir saya minum. Karena mulai besok ketika saya sekolah teologi, saya berjanji saya tidak akan lagi menyentuh minuman keras. Dan apa yang diucapkannya itu jadi, saudara-saudara. Sekarang dia sudah menjadi gembala, luar biasa. Masih muda, sudah menjadi gembala bersama dengan istrinya yang juga merupakan lulusan teologi. Jadi saya pikir mungkin Matius melakukan hal yang sama ya. Dia bikin pesta sebagai upacara terakhir lah dengan teman-temannya. Atau pemikiran yang kedua, ada yang berpikir bahwa dia bikin pesta dalam sebuah tujuan untuk memperkenalkan Yesus kepada teman-teman pemungut cukainya. Matius ini dia punya gairah, satu semangat untuk memperkenalkan Yesus kepada pemungut cukai yang lainnya. Dan saudara bisa melihat semangatnya yang luar biasa itu tertuang di dalam satu kitab Injil yang kita sebut dengan Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh siapa? Dia, pemungut cukai ini yang luar biasa ini. Saudara, luar biasa ya, Lewi ini. Karya tulisannya itu sedemikian kekal. Itu kekal, saudara-saudara. Ketika dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, meninggalkan segala sesuatu, dia punya hati untuk memperkenalkan Tuhan kepada siapapun yang dikenal. Bahkan dia menuliskan bukunya, dan bukunya ini bertahan sampai sekarang. Jutaan, miliaran pendeta telah membacakan itu. Jemaat Kristen membacakan itu. Ini adalah suatu contoh teladan yang harus juga kita miliki. Kita juga harus punya hati untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Saya ingat ada lagu lama yang bilang begini, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita na-na-na. Biar orang ya banyak bercerita tentang Yesus. Yang mau bercerita tentang Yesus katakan amin. Teman-teman tahu enggak, waktu baca kitab Matius khususnya, Matius ini waktu dia menulis tentang dirinya sendiri di dalam bukunya Injil Matius itu,
Aneh sekali ketika dia menuliskan dirinya, dia selalu berkata pemungut cukai. Saudara perhatikan, Matius 10 ayat yang kedua. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus. Ya, ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan perhatikan di situ. Dan Matius pemungut cukai. Ya. Saudara, kalau saya tulis buku dan saya akan mencantumkan nama saya di situ, mungkin saya akan tulis baik-baik lah. Kalau perlu pemungut cukai saya hilangkan. Karena pemungut cukai ini negatif sekali. Tapi dia tetap menggunakan pemungut cukai. Luar biasa Timotius ini ya. Matius ini ya. Dia begitu sedemikian rendah hati. Ya. Ketika dia menulis Injil yang dia agungkan cuma satu nama itu, yakni Yesus Kristus, bukan dia yang sebenarnya adalah penulis Injil. Maka banyak hal yang dapat kita pelajari dari Matius. Tapi biarkan ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita simpan dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Maka saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Dari awal kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Tuhan, sujud Tuhan. Mari semua kita menyembah Tuhan. Hanya untuk menyembah, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Engkau segalanya, Engkau alasan kami hidup, Engkau alasan kami ada. Mari sambil angkat tanganmu, katakan Yesus, ku sembah Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Tuhan. Engkau alasan Tuhan, Engkau alasan, Engkau alasan Tuhan. Oh Yesus, sekali lagi katakan Yesus. Oh Yesus, ku sembah. Ya dalam ya dalam
bekerja bagi kami. Ya makasih kami Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kami rindu menyembahmu, kami rindu meninggikan nama Engkau Tuhan, Engkau keselamatan. Jesus, haleluya. Lawan di hati kami Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sambil angkat tangan sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di keindahan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi Yesus, ku sembahkan. Amin Tuhan. Keinginan hanya musik terus dimainkan. Tuhan terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Ajari kami Tuhan, kami juga rindu memiliki hati sama seperti Matius. Haleluya. Yang mengikuti Engkau dengan motivasi yang benar. Motivasinya cuma satu, yakni Engkau itu sendiri, Yesus, yang terutama bagi Matius, dan biar juga yang menjadi terutama bagi kami Tuhan. Hamba telah menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan yang hamba punya. Tapi hamba tahu Roh Kudus bekerjalah buat kami mengerti lebih lagi, memahami lebih lagi Tuhan, agar kami Tuhan mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Bahkan kami rela untuk meninggalkan segala sesuatu, pikul salib, sangkal diri demi kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati kepada kami juga, hati yang terbakar Tuhan, untuk memperkenalkan Engkau kepada setiap mereka yang ada di luar sana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berikan kepada kami hati penginjilan Tuhan, agar kami juga membagikan Engkau kepada setiap orang yang membutuhkan Engkau. Dan ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan. Biar kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Engkau yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.